Bagaimana kasih yang menyerahkan akan nyawa kita? Menyerahkan nyawa kita maksudnya yaitu menyerahkan akan keinginan pribadi. Amin. Menyerahkan akan nyawa kita bukan sesuatu di mana kalau mungkin kita menyerahkan akan nyawa kita berarti kita harus mati. Memang ada orang yang dipanggil untuk melakukan akan hal ini. Ya, yang rela. Sungguh terjadi saudaraku. Ada seseorang yang rela untuk memberikan sesuatu, yang tahu bahwa dia mengalami sesuatu risk yang besar dalam hidupnya. Karena dia cintanya kepada anaknya. Maka dari itu dia memberikan akan ginjalnya untuk anaknya. Ya, untuk anaknya yang pada saat itu dia menderita akan sakit ginjal. Yang ginjalnya sudah failure, sudah tidak bisa apa-apa lagi karena sesuatu yang match. Dia tahu bahwa itu sesuatu yang risk juga di dalam hidupnya. Karena dia sudah cukup ada suatu usia, maka itu dia memberikan akan anaknya sesuatu ginjal dirinya. Dan benar, apa setelah dia memberikan dan orang itu meninggal dunia. Sesuatu yang terjadi, sesuatu yang nyata bahwa orang memberikan akan nyawanya untuk anaknya sendiri. Itulah yang terjadi juga di dalam kehidupan akan Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan akan hidupnya, nyawanya sungguh untuk kehidupan daripada manusia. Tetapi yang sesuatu prinsip di dalam kehidupan setiap orang percaya, bagaimana kita menyerahkan akan nyawa kita, yaitu kita mati di dalam selfishness kita. Kita mati di dalam kepentingan diri sendiri. Ada amin saudara? Mati di dalam kepentingan diri sendiri, yaitu pada saat kita menyerahkan akan nyawa kita seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Yesus tidak mementingkan akan dirinya sendiri, dia harus mati untuk kepentingan daripada manusia. Maka dari itu mati menyerahkan akan nyawanya berarti mati untuk mengalahkan akan kepentingan sendiri untuk demi kepentingan daripada orang lain. Ada amin saudara? Ya, saudara saya harap saudara mengerti akan hal ini. Kalau saudara ditanya apa itu kasih? Kasih yaitu menyerahkan akan nyawa, yaitu meninggalkan akan kepentingan sendiri untuk kepentingan daripada orang lain. Itu adalah kasih. Itu adalah kasih. Di mana kita mempraktekkan, itu adalah yang pertama saudara. Saudara mau untuk mengalami sesuatu kehidupan yang bahagia. Saudara harus mau mematikan kepentingan pribadi. Relationship antara suami dan istri. Mau hidup di dalam sesuatu perkawinan yang indah, yang bahagia. Maka dari itu mereka harus di dalam kehidupan mereka harus saling mematikan akan kepentingan diri sendiri. Itulah baru kasih. Itulah baru kasih. Kalau saudara mau mendapatkan pacar, tetapi pacar saudara masih egois, pacar saudara masih mementingkan akan diri sendiri, maka dari itu meskipun orang itu mengatakan I love you berulang-ulang kali, orang itu tidak ada suatu kasih. Berapa banyak katakan amin. Kasih di dalam kehidupan kita, yaitu pada saat kita meninggalkan, mematikan akan kepentingan pribadi. Saudara mau hidup di dalam kesatuan, kita harus matikan kepentingan pribadi. Kalau tidak ada sesuatu kepentingan pribadi, yang satu mungkin mau ke sana, yang satu mau ke sana, yang satu mau ke sana, yang satu mau ke sana. Maka dari itu apa yang terjadi? Tidak ada sesuatu kesatuan. Ada amin saudara. Tetapi kalau kita bisa mengalah satu dengan yang lain. Oh saudara, hari ini kita mau makan kemana? Yang satu mau ke Tantan, yang satu mau ke Singsing, satu mau ke sana. Maka dari itu tidak ada sesuatu kesatuan. Tetapi yang satu mungkin ngalah, ya saya sih nggak suka pedas, tetapi ya nanti saya milih sesuatu yang ya cukuplah, nggak usah yang pedas. Yang satu juga ngalah, ya mencarikan suatu makanan yang nggak pedas dan lain sebagainya. Maka dari itu kalau kita hidup di dalam kasih yang demikian, maka itu kita bisa satukan. Kita bisa hidup di dalam sesuatu kesatuan. Yang kedua, yang hari ini kita akan belajar bersama-sama, kita lanjutkan. Yang ketiga, Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Anak-anakku,
marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan ataupun dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan apa? Perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kedua, yaitu mengasihi dalam kebenaran. Kalau yang pertama, mengasihi dengan meninggalkan, mematikan akan kepentingan pribadi. Yang kedua, yang saudara perlu ingat di dalam kita melakukan akan kasih, di mana di dalam ayat yang ke-18 mengatakan bahwa mengasihi bukan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Banyak sekali orang gagal melakukan akan kasih karena mereka tidak melakukan di dalam kebenaran. Perhatikan saudara. Banyak orang gagal. Banyak orang tidak dapat melakukan kasih yang sempurna karena mereka melakukan dengan adanya sesuatu yang kalau firman Tuhan katakan tidak dengan kebenaran. Tidak dengan kebenaran. Mereka melakukan dengan apa? Dengan adanya sesuatu kebutuhan pribadi. Mungkin saudara menginginkan sesuatu, maka dari itu saudara memberikan akan kasih karena saudara membutuhkan sesuatu. Saya akan memberikan contoh kepada saudara. Di dalam kehidupan kita banyak jumpain karena orang-orang menginginkan sesuatu, maka dari itu dia berbuat baik. Anak-anak kecil pun tahu, anak-anak kecil pun juga tahu bagaimana kalau mereka membutuhkan sesuatu, mereka cium papanya, mereka hak maminya, mereka melakukan apa saja. Mereka dapat mengatakan, "Pak, aku nanti cuci piring dah, Pak. Pak, nanti aku yang vacuum dah, Pak." Ya, karena apa? Mungkin orang ini atau anak ini ingin mendapatkan sesuatu daripada papanya. Saya, saudara, ini pengakuan saya. Pada saat saya ingin membawa akan kendaraan papa saya, ingin membawa mobil papa saya, sebelum saya bawa untuk saya pergi ke rumah istri saya yang sekarang. Karena saya tidak pernah punya pacar yang lain. Ya. Saya selalu membantu papa saya. Kerja, saya bantu, mobil saya cuci. Ya, wah, papa saya terheran-heran. Pada saat saya ngomong, "Pak, saya bawa mobil ya, Pak." Papa saya nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya dia mengizinkan untuk saya bawa mobil. Ya. Ini yang saya lakukan. Seringkali kita melakukan sesuatu karena ada sesuatu maksud. Kita melakukan dengan tidak ada sesuatu kebenaran. Kita melakukan dengan adanya sesuatu keinginan untuk mendapatkan sesuatu imbalan. Kita ingin ada sesuatu yang mana bahkan kita memberikan akan kasih. Seringkali berapa banyak kita jumpain orang-orang tua memberikan sesuatu, sepertinya sesuatu kasih yang diberikan kepada anaknya. Anaknya diberikan mungkin barang-barang yang mahal, diberikan sesuatu mungkin games dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menutupin akan kekurangan orang tuanya. Karena orang tuanya mungkin tidak cukup dekat dengan anaknya, maka dari itu diberikan akan mainan, sepertinya untuk menunjukkan akan kasih. Orang tua yang demikian bukan memberikan kasih, tetapi orang tua yang demikian adalah orang tua yang mana memberikan kasih tidak di dalam kebenaran. Memberikan suatu kasih dengan sesuatu yang salah. Bahkan kita banyak lihat berapa banyak orang melakukan kasih dengan pura-pura. Melakukan sesuatu kasih dengan kepura-puraan. Pura-pura tersenyum. Pura-pura melakukan banyak hal untuk mendapatkan sesuatu. Untuk mendapatkan sesuatu.